Video amatir warga memperlihatkan bentrokan antara kelompok massa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Diduga bentrokan yang terjadi di Desa Banjarrejo, Kecamatan Ngediluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, merupakan kelompok pesilat. Kedua kelompok pesilat tersebut bentrok menggunakan batu dan helm. Sementara itu, bentrokan lainnya juga terjadi di depan minimarket. Petugas kepolisian langsung datang ke lokasi, kemudian membubarkan dan mengamankan sejumlah pesilat yang terlibat bentrok. Akibat dari peristiwa tersebut, akhirnya dari Polres Kediri bersama Polsek Ngediluwih sudah mengamankan beberapa orang yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut, dan selanjutnya dilakukan proses mediasi. Dari hasil mediasi tersebut sudah ada perdamaian, kedua belah pihak saling menyadari adanya kesalahan dan saling memaafkan, dan saat ini tidak dilanjutkan dalam proses hukum. Hingga saat ini, pihak kepolisian Polres Kediri belum menerima laporan adanya korban dalam bentrokan kelompok pesilat tersebut. Namun pihak kepolisian terus menghimbau jika ada warga yang menjadi korban untuk segera melapor. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ribuan santri yang tergabung dalam Santri Nusantara ini menggelar aksi solidaritas Santri Memanggil, Santri Melawan, dan Santri Menggugat di halaman Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Aksi digelar menyusul terjadinya kasus penganiayaan dan penusukan santri. Mereka menuntut polisi menangkap dan memproses hukum para pelaku penganiayaan dan penusukan santri yang terjadi di wilayah Prawiro Taman, Yogyakarta. Berikan keadilan untuk korban dan keluarga. Mereka juga menuntut adanya jaminan keamanan di lingkungan masyarakat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap semua pelaku, memprosesnya secara hukum, dan menyeretnya ke pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Menanggapi aksi ini, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyatakan pihaknya telah berhasil menangkap semua pelaku penganiayaan, termasuk pelaku penusukan terhadap santri. Kami sudah melakukan penangkapan bersama dengan masyarakat 2 orang, lalu bertambah menjadi 3 orang. Lalu dari 5 orang ini kami dapat siapa yang memberikan mereka mengumpulkan mereka. Tadi malam ketangkap jam 18.00. Dan yang lebih alhamdulillah, pelaku yang melakukan penusukannya tertangkap tadi malam jam 23.00. Kepada seluruhnya, ini semua karena Gusti Allah, doa dari para santri, dan tentunya para romo-romo kiai-kiai kita. Selain itu, dalam aksi ini mereka juga mendesak pemerintah meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan agar lebih efektif dalam mencegah tindakan kriminal. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Haina. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 3 rumah di Alor, Nusa Tenggara Timur habis terbakar. Kejadian tersebut diduga akibat ulah seorang istri yang membakar suaminya saat tidur. Tiga rumah terbakar di Kelurahan Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kebakaran diduga akibat ulah seorang istri yang nekat membakar suaminya saat tidur. Akibat kejadian ini, korban terluka bakar hingga 80%.
Sambil makan pagi, ada bunyi, bunyi seperti pukulan begitu. Kita lompat keluar, api sudah menyala besar. Api langsung menyala besar. Kita tidak tahu sumber apinya dari mana, yang pasti di tengah sini, di ruangan tengah sini, api sudah membumbung tinggi. Selain membakar 3 rumah, api juga menghabiskan sebuah minibus dan 2 motor. Kini kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Alor Nusa Tenggara Timur, Dani Manu Ainus melaporkan. Kecelakaan terjadi antara sepeda motor dengan truk trailer di Cilegon, Banten. 2 orang pengendara motor yang merupakan pelajar yang hendak berangkat sekolah tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Merak, Kota Cilegon, Banten, antara sepeda motor dengan truk trailer. Korban pengendara sepeda motor merupakan 2 orang pelajar yang hendak berangkat sekolah tewas di lokasi kejadian akibat luka yang dialaminya. Kecelakaan bermula saat pengendara motor melaju dari arah Merak menuju Cilegon, berusaha menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun nahas, saat itu sebuah truk trailer dari arah berlawanan juga melaju mendahului sebuah angkot yang berhenti tiba-tiba. Akibatnya, tabrakan tidak dapat dihindarkan. Kendaraan korban yang ringsek serta truk trailer langsung diamankan oleh petugas kepolisian setempat. Petugas juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk tersebut. Kita bagi tim demi kecepatan, selain melaksanakan interogasi pada pengendara juga kita langsung melaksanakan olah TKP di lapangan. Karena mengingat dari korban merupakan siswa ataupun pelajar, sehingga kita harapannya juga kita memberikan sosialisasi kepada yang pertama pada masing-masing orang tua untuk dapat membatasi terkait anak-anaknya dalam berkendara di dalam kehidupan sehari-hari dalam bersekolah, sehingga mengutamakan keselamatan. Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar tersebut kini sedang ditangani Satlantas Polres Cilegon, Banten. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang anggota Binmas Polsek Pondok Aren saat melumpuhkan pelaku ganjal ATM viral di media sosial. Bahkan anggota polisi ini harus mendapatkan 27 jahitan karena terkena senjata tajam pelaku. Kalau bukan maling, gini. Ambil. Tolong ambil. Ambil. Aksi heroik seorang anggota Binmas Polsek Pondok Aren saat melumpuhkan pelaku ganjal ATM di Larangan, Tangerang, Banten viral di jagadmaya. Pelaku yang berulang kali mencoba kabur pun tak berkutik saat Ibtu Rahmat Gunawan menahan pelaku dan dibantu sejumlah warga. Akibat aksi heroiknya, Ibtu Rahmat harus mendapat perawatan di bagian tangan karena terkena sabetan senjata tajam milik pelaku. Kejadian bermula saat Ibtu Rahmat tengah berpatroli di sekitar lokasi dan melihat adanya aktivitas janggal di sebuah mesin ATM. Melihat plat nomor ada menggunakan plat R, Honda Beat, menggunakan nomor palsu. Nah, setelah saya itu balik kembali, saya lihat ternyata ada laki-laki masuk mencoba membantu ibu-ibu yang sedang ambil ATM. Saya langsung bertanya, "Ibu kenapa?" "Iya Pak, ini keganjel," ya kan. Terus dia menjawab, "Nah, kamu ngapain?" Saya bilang gitu kan. "Enggak Pak, saya bantu apa? Kamu ke ibu kenal enggak?" "Enggak." "Wah, lu kamu enggak minta bantuan, berarti kamu maling nih, penjahat kamu," saya bilang gitu kan. Nah, karena saya udah yakin, nah saya langsung melakukan pemitingan, langsung saya amankan. Nah, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau dari bilah badannya. Nah, akhirnya mengorek pisau itu sehingga kena tangan saya. Usai berhasil ditangkap, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Ciledug guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Petugas kepolisian Sidoarjo melakukan razia dan mengamankan sekelompok remaja yang membawa senjata tajam. 4 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Razia senjata tajam sebagai upaya menekan angka kriminal dan tawuran terus dilakukan petugas kepolisian Sidoarjo. Dalam razia yang dilakukan, polisi mengamankan 5 orang kelompok remaja yang membawa senjata tajam. Dari 5 orang remaja yang diamankan tersebut, 4 orang diantaranya masih tergolong di bawah umur dan langsung dikirim ke Badan Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Sementara seorang lagi menjalani proses hukum lebih lanjut.
Meski senjata tajam diketahui telah dipersiapkan yang digunakan sebagai senjata untuk tawuran antar kelompok remaja, namun pelaku mengaku senjata tajam tersebut sengaja dibawa untuk jaga diri. Petugas melakukan pengamanan dan melakukan pemeriksaan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan didapati di bawah penguasaan pelaku ada sajam, ya, sajamnya seperti yang ada di depan ini. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Berikut sejumlah barang bukti senjata tajam milik pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah warung makan Padang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dirazia ormas karena pemilik warung bukan orang asli Padang. Inilah video yang viral di media sosial memperlihatkan razia terhadap rumah makan Padang yang berjualan di depan Rumah Sakit Walet, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat sekelompok orang yang diduga tergabung dalam Perhimpunan Ikatan Keluarga Minang merazia rumah makan Padang yang tidak dimiliki oleh orang asal Padang. Pihak pedagang sempat kaget dengan kedatangan kelompok IKM tersebut. Bahkan pihak Minang Padang juga sempat melarang rumah makan tersebut dengan tulisan Padang. Kelompok IKM juga mencopot tulisan masakan Padang yang terpasang di kaca etalase. Didatangkan oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang ya. Itu kita dikasih pilihan sama dia mau tetap harga 10.000 tapi masakan Padangnya dicopot. Yang satu lagi mengikuti harga dia sesuai harga dia yang udah ditentuin. Harga Padang. Tapi masakan Padangnya tetap dipakai. Kaget sih datangin nama IKM gitu. Berapa orang waktu itu? Sekitar 7 orang sama 1 polisi. Akibat kejadian tersebut, rumah makan sepi pembeli. Pedagang berharap agar pihak kepolisian dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini, lantaran mereka juga sebagai pedagang dari PKBM, binaan dari Kodim, agar dapat berjualan kembali. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sejumlah wanita menggeruduk sebuah rumah penipuan dukun palsu penggandaan uang di Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Para korban rugi hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah emak-emak geruduk sebuah rumah di Desa Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Mama ini mengaku menjadi korban penipuan oleh pemilik rumah berinisial SP dan rekannya SG dengan kerugian mencapai 100 juta rupiah. Aksi penipuan ini dilakukan dengan modus dukun pengganda uang. Korban juga membawa bungkusan kain berwarna putih dan berbagai jenis kembang sebagai syarat dari ritual yang diminta oleh pelaku. Aksi penipuan dilakukan sejak 5 bulan lalu. Masing-masing korban dimintai uang secara bertahap, baik secara langsung maupun melalui transfer rekening hingga mencapai puluhan juta rupiah. Uang itu sebagai syarat penarikan uang goib sebesar 27 miliar rupiah yang dijanjikan oleh pelaku. Kita di Semedit ada 5 bulanan lah. 5 bulanan? Yang kalau di kamar kita nyewa tempat itu, di kosan, kita adain ritual-ritual. Tapi kan udah lama mau kekeluargaan. Tapi kok ujungnya sampai sekarang nggak ada putusan, terus kemudian kita sudah kumpul. Saat digeruduk, pelaku sudah tidak ada di rumahnya dan diduga telah melarikan diri. Para korban juga sudah melaporkan kasus penipuan ini ke polisi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penemuan jasad santriwati di sebuah kebun di Kendal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Korban dibunuh teman prianya yang emosi karena ditolak bercinta. Polisi menangkap ND, warga Magelang, pelaku pembunuhan seorang santriwati beberapa waktu lalu di Kendal, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat sedang bekerja di sebuah perusahaan kawasan industri. Kepada polisi, ia mengaku membunuh korban yang dikenalnya di media sosial karena kesal ditolak berhubungan badan. Niat bejatnya muncul saat korban minta diantar pulang ke pondok pesantren usai berjalan-jalan. Dalam perjalanan, korban justru dibawa ke hutan cagar alam Darupono dan dipaksa hingga akhirnya dianiaya dengan senjata tajam. Setelah meninggal jasad pelaku pun merekam perbuatannya sendiri.
leher korban dengan menggunakan tangan kanan dari belakang hingga korban tidak sadar. Tersangka mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya. Tersangka kemudian mengambil belati yang diselipkan di pinggang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti pisau milik tersangka, pakaian korban, telepon seluler, dan sepeda motor. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, penyebab kematian siswi calon pramugari di asrama pendidikan penerbangan di Medan, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Keluarga menduga kematian korban janggal karena korban mengirim video sedang menyanyi 1 jam sebelum ditemukan tidak bernyawa. Ade Nurul Fadila, 19 tahun, sempat mengirimkan video dirinya sedang menyanyi 1 jam sebelum dikabarkan meninggal dunia di asrama pendidikan calon pramugari di Medan, Sumatera Utara 1 Oktober lalu. Curiga kematian anaknya tidak wajar, keluarga melalui kuasa hukum melapor ke Polda Sumatera Utara, termasuk mengajukan ekshumasi untuk keperluan otopsi. Keluarga mengaku terdapat luka lebam di leher serta jari tangan dan kaki yang membiru. Selain itu, jejak digital dari ponsel korban ada sebagian yang terhapus dan kunci telepon sudah terbuka. Sampai detik ini ya, belum ada perkembangan apapun dari pihak kepolisian dan kita juga masih menunggu. Ya, kita sedikit kecewa sih. Sudah hampir seminggu belum ada perkembangan apapun. Sementara itu, Polda Sumatera Utara mengaku telah menerima laporan keluarga korban. Kasus ini kini dalam penyidikan termasuk akan melakukan otopsi. Mengundang ataupun meminta klarifikasi pihak-pihak yang terkait di antara pelapor itu sendiri, kemudian lembaga atau pihak kampus yang menjadi tempat yang bersangkutan selama ini melakukan atau melaksanakan pendidikan. Jadi kita tunggu proses itu yang tentu nanti akan kita sikapi oleh penyidik di Treskrim. Ade Nurul Fadila diketahui 2 bulan menjalani pendidikan jurusan pramugari penerbangan. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di kamar asramanya dan dinyatakan meninggal dunia saat dilarikan ke Rumah Sakit USU Medan. Dari Asahan dan Medan, Sumatera Utara, Ulil Amri dan Aminur Rashid, iNews melaporkan. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Informasi lengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.